Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1914. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seperti gelombang satu demi satu. Namun Kaisar Wuyue yang berada jauh di laut bencana abadi masih tidak berdaya karena dia dihalangi oleh bayangan-bayangan gunung besar di sekitarnya dan kekuatan dosa sama sekali tidak dapat mendekatinya. Kekuatan dosa yang mengerikan yang terkandung dalam lautan bencana abadi ini cukup dengan mudah untuk membunuh seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Namun itu sangat mustahil untuk bisa menekan Kaisar Wuyue sama sekali. Dan hanya dalam beberapa saat, Kaisar Wuyue telah menembus jauh ke kedalaman lautan bencana abadi. Pada saat ini, kekuatan dosa di sekitar Kaisar Wuyue tiba-tiba surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, seluruh laut bencana abadi mulai perlahan menjadi kembali tenang. Kaisar Wuyue sudah bisa melihat Pulau Taiyin di depannya. Pada saat ini banyak kultivator hidup di Pulau Taiyin yang nampak melihat pemandangan ini dengan ngeri. Gemetar di bawah aura mengerikan dari seorang Kaisar Wuyue, dan mereka semua merangkak seperti semut di tanah. Tepat ketika Kaisar Wuyue hendak mendekati Pulau Taiyin, tiba-tiba duar. Di langit yang jauh aura mengerikan tiba-tiba muncul, langsung jatuh di luar laut bencana abadi. Saudara Wuyue, mengapa Anda datang ke laut bencana abadi ini sendirian? Akan terlalu tidak menarik bagi Anda untuk tidak memanggil saya, bukan? Begitu sosok ini muncul, suara gemuruh menyebar ke seluruh area laut bencana abadi dari sosok ini, dan itu adalah Kaisar Yan dari Istana 10. Kata Kaisar Wuyue, dia merutkan kening ketika merasakan kehadiran Kaisar Yama. Mengapa orang ini datang begitu cepat? Wajah Kaisar Wuyue tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kaisar Yama, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Kaisar Wuyue, dia tiba-tiba ekspresinya nampak jelek. Hei, Kaisar Wuyue, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah hanya kamu yang bisa datang ke laut bencana abadi ini dan aku tidak bisa datang? Kata Kaisar Yan, dia berkata sambil tersenyum. Atau apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak ku ketahui? Salah. Kaisar Yan bercanda, tetapi tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Pulau Taiyin dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu... duar, ada ledakan. Sosok Kaisar Yan tiba-tiba berubah menjadi aura yang luas. Dia langsung turun ke Pulau Taiyin. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, energi kematian yang mengerikan di kehampaan yang tak berujung naik ke langit dalam sekejap muncul di depannya dan memudar. Di sini ada aura pertempuran sebelumnya yang tertinggal. Lebih jauh lagi, aura kematian ini tampaknya telah mengakibatkan kematian seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Apakah aura ini Dewi Matahari dari dunia bawah? Kata Kaisar Yan. Dia langsung terkejut. Tidak heran Kaisar Wuyue datang dengan tergesa-gesa dari markasnya. Kematian salah satu dari 3 Dewi dunia bawah di laut kesengsaraan abadi jelas bukanlah masalah sederhana. Tidak, siapa yang membunuhnya? Kata Kaisar Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar langit yang tak berujung. Ada proyeksi samar dari sungai mayat hidup yang luas yang bergelombang. Hal ini dipicu oleh dirinya dan Kaisar Wuyue setelah kejadian sebelumnya di Laut Mati. Namun sebelumnya, dia tidak merasakan sedikit pun tanda-tanda terganggu oleh proyeksi sungai mayat hidup. Mungkinkah orang yang membunuh Dewi Matahari bukanlah orang luar, melainkan 2 dewi lainnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Kaisar Yan. Memikirkan hal ini, Kaisar Yan hampir tidak ragu sama sekali. Dia melangkah maju dan tiba di Pulau Taiyin dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, sosok Kaisar Yan mendarat.
Aura yang mengerikan langsung terpancar darinya. Semua kultivator lainnya di Pulau Taiyin bersujud di tanah. Lebih gemetar lagi seperti semut ketika kedatangan Kaisar Yan juga. Dua kaisar agung yang hebat tiba-tiba ada di sini. Pencarian jiwa. Kaisar Yan berteriak dingin dan menangkap beberapa kultivator di sana. Para kultivator itu segera mengeluarkan teriakan melengking. Seluruh tubuh mereka melayang di udara. Jiwa-jiwa dalam pikiran mereka ditarik keluar dari pikirannya. Tidak, jiwa para kultivator ini berjuang, berputar dengan keras, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Fragmen-fragmen memori langsung diserap ke dalam pikiran mereka sendiri oleh Kaisar Yan, dan lalu diekstraksi, lalu dirasakan olehnya sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian semua yang telah terjadi di sini sebelumnya pun muncul di benak Kaisar Yan. Dewi Matahari, Dewi Taiyin, Dewi Bintang Kegelapan, dan Kaisar Abadi, dan juga Kaisar Agung Yoming. Pupil mata Kaisar Yan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kaisar Agung Yoming sebenarnya masih hidup. Apakah Dewi Taiyin itu adalah bawahnya? Dan Dewi Matahari sebenarnya adalah bidak catur yang disimpan di sini oleh Kaisar Huiyue. Kata Kaisar Yan, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Huiyue. Kaisar Huiyue nampak acuh tak acuh dan hanya mencibir. Pada saat ini, Kaisar Yan masih bertindak. Dari fakta bahwa pihak lain datang ke sini untuk pertama kalinya, Kaisar Yan menduga bahwa Kaisar Huiyue menduga bahwa Kaisar Yan pasti memperhatikannya setiap saat, dan dia selalu memperhatikan setiap gerakannya. Bahkan jika dia tidak tahu bahwa Dewi Matahari adalah salah satu budaknya, dia pasti bisa menebak bahwa dia pasti punya beberapa rencana di Laut Bencana Abadi ini juga. Mereka semua adalah orang-orang tua. Mengapa mereka berpura-pura menjadi teratai putih di sini? Terlalu malas untuk memperhatikan Kaisar Yan. Kaisar Huiyue telah mengetahui apa yang terjadi di sini dari komunikasi kultivator yang diatur olehnya di sini. Kaisar Agung Yoming, Gunung Huangquan. Informasi yang aku pelajari sebelumnya memang benar. Ayo pergi. Mata Kaisar Huiyue dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dengan sekejap tubuhnya dia bergegas menuju ke Gunung Huangquan dalam menyeberang ke sana. Mata Kaisar Yan tampak serius dan dia juga langsung mengikuti Kaisar Huiyue menuju ke Gunung Huangquan. Duar. Dalam sekejap, kedua aura mengerikan itu membentang ratusan juta jarak dan menghilang ke Pulau Taiyin. Dan ketika keduanya menghilang di luar Pulau Taiyin, banyak kultivator di sana menghela napas lega. Aura Kaisar Huiyue yang menakutkan tiba-tiba muncul dari langit di atas Pulau Taiyin. Aura Kaisar Huiyue ini berubah menjadi bayangan hitam dan tiba-tiba menekan ke arah Pulau Taiyin di bawah. Dengan suara mendengung, formasi menakutkan tiba-tiba melonjak di atas Pulau Taiyin. Namun aura gunung ini terus berlanjut tanpa henti dan menghantam formasi tersebut tanpa henti. Sebuah ledakan keras pun terdengar. Seluruh formasi di Pulau Taiyin tidak memiliki kesempatan melawan di bawah bayang-bayang gunung yang dilepaskan oleh Kaisar Huiyue. Dan itu pun seketika hancur. Pada saat yang sama, bayangan gunung membawa niat membunuh yang menghentakkan jantung. Tiba-tiba turun. Itu langsung menekan semua kultivator yang ada di Pulau Taiyin. Dalam sekejap, seluruh Pulau Taiyin bergema dengan jeritan melengking. Hanya dalam sekejap, semua kultivator yang ada di seluruh Pulau Taiyin musnah dan tidak ada yang selamat. Bahkan bidak catur yang disusun oleh Kaisar Huiyue sendiri juga meninggal bersama mereka. Dan mereka semuanya menjadi bubuk dalam sekejap. Kaisar Huiyue ini benar-benar kejam. Dia bahkan membunuh bawahannya sendiri. Kata Kaisar Yan pada saat ini. Kaisar Yan telah tiba di luar Laut Bencana Abadi. Kaisar Yan yang merasakan permainan ini langsung mencibir ketika melihatnya. Pada saat yang sama di luar Pulau Taiyin, pada saat hantu gunung runtuh, energi dingin yang menakutkan juga menghilang seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya.
Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini melalui klon mereka, yaitu klon Molly yang disimpan di sana. Dan termasuk Molly dan juga Dewi Taiyin perlahan-lahan menggenggam tangan mereka. Mata mereka tertuju pada layar dari mata klon Molly yang ditetapkan di sana, menatap Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue. Tanpa disadari, napas semua orang menjadi sangat berat. Mata Kaisar Sime yang melihatnya juga sangat serius. Meskipun mereka terpisah dari layar, semua orang dapat merasakan kekuatan opensip yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue menghadirkan rasa penindasan pada mereka. Kedua orang ini masih sama kejamnya seperti dulu, kata Kaisar Agung Yoming. Wajahnya tampak jelek. Hanya karena mereka tidak setuju satu sama lain, mereka pun membantai sebuah pulau. Hanya Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue bisa melakukan hal seperti itu. Hanyalah mereka. Tidak heran Tuan akan dengan sengaja menggunakan Gunung Huanquan untuk menarik perhatian mereka. Jika tidak, jika kita masih berada di Laut Bencana Abadi, saya khawatir, kata Kaisar Simei, berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak berani membayangkan konsekuensinya. Semua orang pun menjadi terdiam, sementara Kaisar Agung Yoming nampak tidak bisa berkata-kata. Awalnya semua orang berpikir agak berlebihan bagi Qin Chen untuk mengungkapkan identitas Kaisar Yoming dan lalu menarik Kaisar Yoming ke Gunung Huanquan, lalu menarik Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue. Bagaimanapun, Kaisar Agung Yoming tidak terlalu pintar, tetapi dia tetap melakukan banyak hal untuk Qin Chen. Namun melihat ke belakang sekarang, keputusan Qin Chen sangat bijaksana. Tanpa target yang menarik, bagaimana mereka semua bisa lolos dengan mudah? Nyonya dan yang lainnya yang sekarang berada di Laut Bencana Abadi mungkin juga ditemukan oleh Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue yang sedang menyelidiki secara terperinci. Masih ada satu langkah terakhir yang tersisa, kata Qin Chen. Pada saat ini, tiba-tiba Qin Chen mengatakan sesuatu. Begitu Qin Chen selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dan pada saat yang sama, Qin Chen membawa Kaisar Simei kembali ke dunia kacau. Hanya Molly, Kaisar Agung Yoming, dan Dewi Taiyin yang tersisa di luar. Apa artinya? Kaisar Agung Yoming tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Qin Chen tiba-tiba menghilang. Dan di saat Qin Chen menghilang, Molly yang mengerti maksud Qin Chen pun tiba-tiba menggertakkan giginya. Klonnya yang mengintai di luar Laut Bencana Abadi tiba-tiba secara tidak sengaja memancarkan gelombang fluktuasi. Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue yang dengan cepat meninggalkan Laut Bencana Abadi tampaknya merasakan sesuatu. Mereka pun tiba-tiba menoleh dan mata mereka langsung melihat ke arah tertentu. Hanya dengan satu pandangan, ekspresi Kaisar Agung Yoming, Dewi Taiyin dan yang lainnya di belakang Molly tiba-tiba berubah drastis karena Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue tampaknya melihat melalui klon Molly yang mengintai di sana. Dan Kaisar Wu Yue langsung melihat ke kehampaan yang jauh, dapat melihat Molly dan yang lainnya. Perasaan misterius pun menyelimuti Molly. Molly terburu-buru ingin menyingkirkan klonnya dan membiarkannya melarikan diri dari tempat ini. Akan tetapi pada saat ini, mata Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue menjadi dingin. Mereka pun mengangkat tangan mereka hampir secara bersamaan. Seketika dua jalan dunia bawah yang mengerikan terungkap. Aturannya langsung menyelimuti klon Molly. Pupil mata Molly tiba-tiba menyusut dan sedikit keganasan melintas di matanya. Ledakan. Klonku meledak, duar. Mengikuti raungan marah dari Molly, klon Molly pun seketika meledak tanpa ragu dan napas mengerikan dari jalan dunia bawah menyapu. Tidak semudah itu untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku. Cari jiwa, kata Kaisar Yoming. Kata Kaisar Yan, dia berteriak dengan marah. Dan aura Yama yang tak terlihat menyebar. Dia hendak mengambil jiwa klon Molly yang tersisa langsung dari kehampaan dan mencari jiwanya. Namun begitu kekuatan Kaisar Yan datang, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dari aura dunia bawah yang mengerikan yang diledakkan oleh klon Molly, kekuatan jurang yang mengerikan tiba-tiba keluar. Kekuatan jurang ini terkontaminasi dengan kekuatan pencarian jiwa milik Kaisar Yama. Duar. Kekuatan pencarian jiwa dari Kaisar Yan pun langsung musnah dan memanfaatkan kesempatan ini. Asal-usul klon Molly dan jiwa yang tersisa telah sepenuhnya menghilang dan tidak ada lagi di sana.
Apa? Kekuatan jurang? Kaisar Yan dan Kaisar Yue menghirup udara dingin. Mereka saling memandang dan langsung datang ke tempat klon Molly sebelumnya menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu merasakannya juga? Sekilas sebelumnya, itu memang aura Kaisar Yoming dan ada juga aura jurang yang samar. Kedua ahli kaisar itu wajahnya nampak jelek. Kaisar Yoming ini, dia benar-benar berkolusi dengan klan jurang. Dan klan jurang ini, untuk menyelamatkan Kaisar Yoming, dia bersedia untuk langsung menghancurkan klon yang menyatu seperti itu tanpa ragu. Hubungan macam apa ini? Kedua wajah dari ahli Kaisar Agung, Kaisar Yan dan Kaisar Yue itu nampak sangat serius. Ayo pergi ke Gunung Huangquan dengan cepat. Kaisar Yan dan Kaisar Yue saling memandang. Tidak lagi berani berhenti sama sekali. Seketika bergegas menuju ke Gunung Huangquan dengan gila-gilaan. Awalnya mata-mata yang mereka tempatkan secara diam-diam di Gunung Huangquan sama sekali tidak menerima kabar apapun. Dan mereka juga menduga bahwa pihak lain dicurigai mencoba memancing harimau untuk menjauh dari gunung. Namun sekarang dari klon yang tersisa dari pihak lain di sini, serta aura Kaisar Yoming yang samar-samar terasa di balik klon tersebut, dan kekuatan jurang itu, kedua orang itu langsung mengerti bahwa informasi yang mereka peroleh sebelumnya adalah benar. Pada saat ini mereka berdua tidak lagi memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Mereka semua cemas dan lalu terbang menuju Gunung Huangquan seperti orang gila melesat dengan kecepatan tercepat. Mereka harus menghentikan Kaisar Yoming secepatnya. Sialan, Kaisar Agung Yoming telah berangkat di dunia bawah selama bertahun-tahun. Benarkah dia tidak mati di laut kosmik tahun itu? Tidak, aku sudah memastikannya saat itu. Kaisar Yoming benar-benar mati di laut kosmik. Tapi mengapa dia bisa kembali ke dunia bawah dan bahkan menyusun rencana sebesar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Kaisar Yue. Selama terbang melintas, Kaisar Yue sangat ketakutan dan marah ketika memikirkannya. Kemunculan tiba-tiba dari Kaisar Agung Yoming membuatnya merasakan konspirasi yang sangat kuat. Yang membuatnya semakin terkejut dan marah adalah bahwa ada celah dalam rencananya saat itu. Dengan IQ Kaisar Agung Yoming, bagaimana dia bisa membuat rencana seperti itu? Apakah sebelumnya dia berpura-pura bodoh? Atau apakah ada orang lain yang bersembunyi di belakang Kaisar Yoming itu? Kata Kaisar Yue, hatinya terbakar amarah. Tidak peduli yang mana dari dua kemungkinan itu adalah berita buruk yang sangat besar baginya. Sialan, seharusnya aku tidak curiga bahwa berita di Laut Kesesaran Abadi itu salah sebelumnya. Aku bahkan datang ke Laut Kesesaran Abadi untuk menceritakan kebenarannya. Aku hanya membuang-buang waktu saja. Sekarang aku takut bahwa Kaisar Agung Yoming lebih kuat dariku. Jauh lebih cepat. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Gunung Huangquan sekarang. Kata Kaisar Yue, dia diam-diam sangat kesal dalam hatinya. Sudah terlambat ketika dia mendapat berita itu. Jika dia bergegas ke Gunung Huangquan secepat mungkin, dia mungkin bisa mencegah Kaisar Agung Yoming pada saat kritis dia merebut Gunung Huangquan. Tapi sekarang, dia harus melakukan perjalanan dulu ke Laut Bencana Abadi. Setiap kali dia datang dan pergi, waktu yang dihabiskan di jalan itu akan meningkat secara eksponensial. Cepat, lebih cepat lagi. Kaisar Yue tampak cemas dan boom, kekuatan Tao yang mengerikan terus mengalir. Sosoknya terbang liar di kehampaan dunia bawah. Dia harus memastikan bahwa rencana Kaisar Yoming itu tidak dapat dicapai. Namun dia sangat kesal karena harus bolak-balik ke Laut Kesengsaraan Abadi dulu dan lalu ke Gunung Huangquan. Berdesir, seketika dua aliran cahaya yang mengandung aura yang sangat menakutkan membawa sejumlah besar kekuatan langit dan bumi melintasi seluruh langit dunia bawah, melesat dengan kecepatan tercepat menuju ke Gunung Huangquan.